Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School berkarakter cerdas ke. Nah, anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dapat melanjutkan pembelajaran khususnya di mata pelajaran fisika. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah siap belajar hari ini? Iya, oke. Semoga hari ini kita senang dan asyik mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Herman, utusan sekolah dari SMA Negeri 5 Bantaeng. Di sini ada nomor WA saya, anak-anakku sekalian, yaitu 082190863489. Anak-anakku ini saya tampilkan, siapa tahu nantinya mau berkonsultasi ke saya atau tidak sempat sebentar menanyakan terkait hal-hal yang belum dipahami, mungkin anak-anakku bisa melanjutkan melalui via WA. Atau anak-anakku yang ingin mendownload materi kita hari ini bisa dengan men-scan barcode yang ada di atas. Saya kasih kesempatan ya anak-anakku sekalian, silakan di-scan untuk mendapatkan materi kita hari ini dengan soal-soal yang saya akan bahas pada hari ini. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kita lanjut. Next. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian kita akan belajar tentang medan magnet pada kawat solenoida dan toroida. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan anakku sekalian dapat memahami konsep dan persamaan medan magnet pada solenoida dan toroida dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan kepada anak-anakku dapat menerapkan konsep dan persamaan medan magnet pada solenoida dan toroida dalam pemecahan masalah dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, nomor 1, medan magnet pada solenoida. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya mau cek dulu. Masih diingat tidak apa itu medan magnet? Pembahasan kita kemarin. Iya, jadi medan magnet itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh garis gaya magnet itu sendiri. Nah, itu sudah dibahas kemarin ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang baru, yaitu medan magnet pada solenoida. Apa sih itu solenoida? Nah, solenoida itu adalah kawat yang berbentuk kumparan dengan lilitan yang cukup rapat dan memiliki panjang tertentu. Saya mungkin bisa menganalogikan anak-anakku di sini. Di sini Bapak membawa sebuah pegas, tapi mohon maaf ya anak-anakku sekalian, ini bukan sebuah solenoida, tapi ini sebuah analogi tentang pegas. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi sebuah solenoida menyerupai seperti pegas. Jadi dia seperti ini. Jadi ketika dia memanjang seperti ini namanya mirip seperti solenoida. Nah, pada solenoida ini ada dua medan magnet yang kita mau tentukan. Yang pertama, kita akan menentukan medan magnet pada pusat solenoida. Yang mana itu pusat solenoida? Nah, pusat solenoida ini adalah
yang ada di tengah. Jadi di pusat yang ini ya, jadi di pusat solenoida ini adalah sebagai pusatnya, jadi saya kasih sebagai simbol misalkan BO. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan berapa sih medan magnetnya di ujung solenoida. Jadi misal saja berada di sini, saya kasih BU misalnya, kemudian di sini juga adalah BO. Bagaimana persamaannya? Next. Nah, adapun persamaannya adalah BO sama dengan mu0 dikali I dikali N. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk menentukan medan magnet yang ada di tengah ini atau di pusatnya, itu sama dengan BO sama dengan mu0 dikali I dikali dengan N. Terus bagaimana persamaannya Pak untuk kalau di ujung solenoida itu? Nah, persamaannya adalah BU sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Nah, jadi itulah persamaan pada medan magnet pada solenoida anak-anakku sekalian. Nah, perhatikan ke sini. Untuk di BU, ini dibagi dua ya, dibagi dua. mu0 dikali I dikali N per 2L. Nah, ada tidak yang kita bisa amati di sini? Nah, ternyata bagian ini, mu0 dikali I dikali N per 2L, itu tidak lain adalah medan magnet pada pusat solenoida ya anak-anakku sekalian. Sehingga BU itu sama saja BO dibagi dengan 2 ya anak-anakku sekalian. Iya, jadi ini rumus singkatnya. Jadi ketika misalkan nanti sudah ditahu BO-nya atau medan magnet di pusatnya, kita mau menentukan medan magnet pada ujungnya, tinggal kita bagi 2 saja. Tidak usah lagi masuk di rumus ini. Itu untuk menghemat waktunya ya anak-anakku sekalian. Next. Sebagai keterangannya, BO itu medan magnet pada pusat. Jadi di sini, seperti yang saya bilang tadi ya, anakku sekalian. Kemudian BU adalah medan magnet pada ujung solenoida. Jadi terserah mau ujung kirinya atau ujung kanannya yang mau ditentukan ya. Kemudian mu0 adalah permeabilitas vakum. Jadi ini sudah ada nilai ketentuannya anakku sekalian. Itu 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I arus listrik, satuannya ampere. Kemudian L panjang solenoida, satuannya meter. Dan N adalah jumlah lilitan. Yang kedua, medan magnet pada toroida. Apa sih toroida itu Pak? Toroida itu adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Jadi sebenarnya toroida itu berasal dari solenoida anak-anakku sekalian. Jadi intinya toroida itu adalah berasal dari solenoida. Hanya karena solenoidanya ini dilengkung menjadi berbentuk sebuah lingkaran, kira-kira seperti ini bentuknya, maka ini berubah namanya toroida. Jadi asal dari toroida itu sebenarnya berasal dari solenoida. Ketika solenoidanya dibentuk berubah menjadi sebuah lingkaran, maka namanya berubah menjadi toroida. Jadi itu ini sebatas contoh toroida. Bagaimana persamaannya? Persamaan medan magnet pada toroida itu sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2Pi dikali dengan RF. Apa itu RF? RF itu adalah jari-jari efektifnya anak-anakku sekalian. Nah, jari-jari efektif seperti apa Pak? Jari-jari efektif itu adalah RD ditambah RL dibagi 2. Apa itu RD? RD itu adalah jari-jari dalam. Kemudian RL adalah jari-jari luar. Yang mana itu Pak dibilang RD? Yang mana itu RL? Nah, sekarang perhatikan ke sini gambarnya anak-anakku sekalian. RD itu adalah, jadi RD adalah jari-jari dalam. Yang ini yang dimaksud ya anak-anakku sekalian. Jadi batas dalamnya. Batas dalamnya ini toroida. Jadi ini adalah RD-nya. Nah, kemudian yang mana yang dikatakan RL atau jari-jari luar? Berarti batas luarnya ini toroida, yang ini. Inilah yang dimaksud dengan RL. Sementara jari-jari efektif itu adalah titik tengahnya. Jadi pas yang di tengah ini. Inilah yang dikatakan jari-jari efektif. Jari-jari efektif ini ketika kita mau cari, tentunya harus ditambah ya. Jadi RD ditambah RL dibagi 2, itulah RF-nya. Keterangan. B, medan magnet pada
toroida. Jadi pada sini pada toroida ya. Jadi medan magnet pada toroida. Kemudian mu0 sama seperti tadi. Jadi mu0 itu diingat-ingat ya anak-anakku sekalian, itu sudah ada nilai ketentuannya. Nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sementara I itu adalah arus listrik. Kemudian RF itu adalah jari-jari efektifnya. Kemudian N adalah jumlah lilitan. Oke, sekarang kita masuk ke soal latihan. Perhatikan ke sini ya, anak-anakku sekalian. Kita masuk ke soal latihannya. Suatu solenida panjangnya 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm. Memiliki 100 lilitan kawat. Solenida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Maka besar induksi magnet di pusat dan di ujung solenida secara berturut-turut adalah. Oke, dengan melihat persamaannya tadi, kira-kira anak-anakku sudah ada yang ingin menjawab ya. Tapi tunggu, ini saya kasih dulu contohnya ya, seperti apa. Jadi, apa yang diketahui di sini anak-anakku sekalian? Jadi, langkah untuk menjawab soal-soal fisika yang pertama itu adalah menulis apa dulu diketahui. Kemudian yang kedua, menulis apa yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, menulis apa penyelesaiannya. Itu. Sekarang kita jawab sama-sama. Jadi, diketahui solenida panjangnya, berarti ini panjang ya anak-anakku sekalian. Panjang tadi simbolnya adalah L. Berarti diketahui L-nya sama dengan 1 meter. Diameter rata-rata, berarti ini diameter ya. D sama dengan 3 cm. Kemudian memiliki 100 lilitan. Tadi lilitan simbolnya apa anak-anakku sekalian? N. Jadi simbolnya adalah N. Jadi di sini N-nya sama dengan 100 lilitan. Apalagi yang diketahui? Arus 5 ampere. Oh, yang ini. Oke. Ini simbolnya adalah I. Jadi arusnya adalah 5 ampere. Ini I sama dengan 5 ampere. Apa ditanyakan? Besar induksi magnet di pusat dan di ujung secara berturut-turut. Nah, ini soalnya sudah lengkap ya, anak-anakku sekalian. Jadi ditanyakan yang pertama di pusat. Kemudian yang kedua di ujung sama dengan berapa? Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Penyelesaian. Nah, bagaimana tadi persamaannya anak-anakku sekalian kalau kita mau menjawab BO-nya atau di pusatnya? Masih diingat? BO sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Ya, anak-anakku sekalian. Oke, kalau sudah tahu persamaannya, tinggal dikasih masuk angka-angkanya. Mudah kan? Ya, jadi kita kasih masuk saya angka-angkanya. Mu0-nya berapa? Ini tadi sudah ketentuan ya anak-anakku sekalian nilainya. Mu0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya sama dengan 5 ampere, terus N-nya sama dengan 100. Ya, anak-anakku sekalian. Per L. L-nya berapa? Panjangnya 1 meter. Jadi panjangnya adalah 1. Nah, sekarang tinggal kita kali-kali nih. Ada yang bisa habis. Oh ini ya, 100. 100 itu sama aja kalau 10 pangkat 2 ya anak-anakku sekalian. Ya sama, gampang. Kalau 100 kan 2 nolnya, berarti tinggal dijadikan saja pangkat 2. Berarti pangkat 2. Sekarang, 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 7, ini kan bisa ditambah pangkatnya. Berarti min 7 ditambah 2. Min 7 tambah 2 berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan min 5. Jadinya 4pi dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan 5 dibagi 1 sama dengan itu sendiri. Jadi semua bilangan yang dibagi 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. 2 bagi 1 hasilnya 2. 3 bagi 1 hasilnya 3. Jadi saya bisa abaikan saja satunya sini ya. Jadi ini sama dengan tinggal kita kali nih. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 pi kali 10 pangkat min 5. Coba kita cek di pilihannya. Oh, enggak ada ya.
Tidak ada yang 20. Kalau begitu kita hilangkan nolnya. Nah, anakku sekalian, kalau saya mau menghilangkan nolnya ini tinggal 2, ini kan nolnya saya buang 1 ya, anak-anakku sekalian. Kalau saya buang 1 nolnya, berarti di sini harus tambahkan 1. Berarti 10 pangkat 5 ditambah 1, hasilnya berapa anak-anakku sekalian? Min 5 tambah 1 sama dengan min 4. Jadi sini sama dengan min 4. Jadi BO-nya sama dengan 2pi dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Sudah ada di pilihan anakku sekalian? Sudah ada. Tapi kita cek dulu karena ada banyak pilihan yang sama ya. Berarti jawaban B ini sudah pasti salah ya, anakku sekalian. Kemudian jawaban C ini juga sudah pasti salah. Kemudian jawaban E ini juga sudah pasti salah. Jadi 2 kemungkinannya, apakah A atau D. Nah, berarti kalau begitu kita terpaksa harus melanjutkan pekerjaannya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau BU-nya, Pak? BU tadi cara singkatnya seperti apa anak-anakku sekalian? Langsung saja BO dibagi 2. BO dibagi 2. BO-nya kan sudah didapat. 2pi dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti V dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi untuk di ujungnya sama dengan Pi dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Berarti jawabannya yang mana? Tepat sekali. Jawabannya adalah A. Bagaimana anak-anakku sekalian? Dimengerti? Mudah kan? Jadi fisika itu asyik. Jadi sesuatu yang dianggap susah, kita biasakan, akhirnya akan lebih mudah terasa. Oke, lanjut. Latihan kedua. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang mau mencoba menjawab dulu latihan keduanya? Oke, atau sekalian sebentar ya, saya kasih waktu di soal-soal berikutnya. Bagaimana penyelesaian latihan kedua ini? Nah, anak-anakku sekalian, kita baca soalnya dulu ya. Dari hasil pengukuran diketahui besar induksi magnet di ujung solenoida adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 Weber per meter pangkat 2. Ini anak-anakku sekalian, ini adalah satuan lain dari Tesla. Jadi medan magnet itu ada 2 satuannya. Bisa saja Tesla, bisa juga Weber per meter pangkat 2. Anak-anakku sekalian. Sekarang apa yang ditahu di sini? Di ujung induksi magnet di ujung solenoida. Berarti di ujungnya, berarti BU-nya ya anak-anakku sekalian. Berarti BU sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 3 Weber per meter pangkat 2. Yang mau ditanya adalah BO-nya di pusatnya. Oke, sama dengan berapa? Jadi ini diketahui. Ini ditanyakan. Penyelesaian. Oke. Pakai saja rumus singkatnya tadi. BO sama dengan BU sama dengan BO dibagi 2. Jadi kalau BO-nya saya cari atau medan magnetnya di pusat, berarti BO sama dengan BU dikali 2. BU dikali 2. Ini hasilnya berapa? Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi 4,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 2. Oke. 4,5 kali 2 berapa anak-anakku sekalian? Berapa? 9. Jadi jawabannya adalah 9. Karena ini satu angka di belakang koma, berarti di sini 9,0 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jadi jawabannya adalah bagian E. Bagaimana? Dimengerti? Oke, kalau masih kurang paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga. Suatu toroida digunakan untuk membangkitkan medan magnet 10 Tesla di pusatnya. Jika toroida terdiri dari 2000 lilitan dengan jari-jari efektifnya 1 meter, maka kuat arus yang dialirkan dalam kawat toroida tersebut adalah. Ini contoh soal untuk toroida. Kalau yang tadi itu contoh soal untuk solenoida. Oke, saya kasihkan dulu ya contohnya anak-anakku sekalian. Toroida. Masih ingat konsepnya toroida ya tadi? Sekarang kita tuliskan dulu di katanya anak-anakku sekalian. Medan magnet. Jadi ini medan magnet
Jadi ini medan magnetnya, berarti ini sebagai B ya. Oke. Kemudian terdiri dari 2000 lilitan. Nah, ini lilitan, berarti ini tidak lain daripada N-nya. Jari-jari efektifnya 1 meter. Nah, berarti yang 1 meter ini adalah RF-nya. Nah, ini adalah RF-nya. Nah, sekarang kita tulis nih, anak-anakku sekalian. Jadi diketahui medan magnetnya, berarti B-nya ini sama dengan 10 Tesla. Kemudian jumlah lilitannya atau N-nya ini sama dengan 2000 lilitan. 2000 lilitan itu sama saja kalau 2 dikali 10 pangkat 3 ya, anakku sekalian. Lilitan. 10 pangkat 3, karena 3 nolnya, berarti 10 pangkat 3. Kemudian apa lagi diketahui anak-anakku sekalian? Jari efektifnya, berarti ini adalah RF-nya. RF-nya sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah arusnya, jadi kuat arusnya ini. Berarti yang ditanyakan adalah I-nya ya, anak-anakku sekalian. Jadi ditanyakan berapa I-nya atau arusnya yang mengalir. Nah, sekarang kita selesaikan. Penyelesaian. Masih diingat tadi bagaimana persamaannya kalau dia toroida, anakku sekalian? Iya, persamaannya adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2pi dikali dengan jari-jari efektif. Ya. Tidak panjang ji rumusnya anak-anakku sekalian, gampang diingat. Ya. Sekarang tinggal kita apa yang ditanya? Arus. Nah, kalau arus ditanyakan berarti saya terpaksa harus mengubah rumusnya dulu ya. Ya, anak-anakku sekalian. Kalau arusnya ditanya berarti yang ini naik ya anak-anakku sekalian. Nah, jadinya I sama dengan B dikali 2pi dikali jari-jari efektif per mu0 dikali dengan N. Bagaimana? Dimengerti ya? Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya. B-nya berapa? B-nya 10 dikali 2pi dikali jari-jari efektifnya 1 per mu0 itu nilainya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan N-nya. N-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 3. Dikali 10 pangkat 3. Nah, ada yang bisa kita coret, anakku sekalian? Ya, pi-nya. Ini pi-nya habis. Kemudian yang mana lagi? Yang bisa dicoret, anakku sekalian? 4-nya ya. Atau sudah tidak ada ya yang bisa kita coret? Ya, 4. Jadi 4 dengan ini hasilnya adalah 2. Jadi masing-masing bagi 2. Berarti ini hasilnya adalah 10. 10 kali 1 kan 10 ya, anak-anakku sekalian. Per, berarti yang di bawah 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 10 pangkat min 7, jadi ini seperti 2 ya. 10 pangkat min 7 ditambah 3 sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi ini adalah 10 pangkat min 4, anak-anakku sekalian. Nah, tinggal kita perhatikan persamaannya. 10 dibagi 4, berapa anak-anakku sekalian? Ya, 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Jadi di sini adalah 2,5 kali 10 pangkat. Ini di matematika kalau minus naik berubah menjadi positif. Jadinya 10 pangkat 4. Sudah ada di pilihan kah? Belum ada. Kalau di sini dia kalikan ya. Anak-anakku sekalian, 10 pangkat 4 itu sama dengan berapa ya? Berarti 4 nolnya. Berarti sama dengan 10.000. 10.000 dikali 2,5 itu sama dengan 2500. Oke, berarti jawabannya adalah bagian
A. Jadi arus yang mengalir sama dengan 25.000 ampere. Bagaimana? Mudah kan? Iya, mudah. Tidak ada yang susah anak-anakku sekalian. Kalau kita mau berusaha, belajar dan belajar terus. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Sebuah toroida dengan jari-jari efektif 20 cm. Jadi di sini jari-jari efektifnya adalah 20 cm. Berarti ini tidak lain daripada RF ya, anak-anakku sekalian. Jadi ini RF ya sama dengan 20 cm. Jangan lupa dirubah menjadi meter. Ingat anakku sekalian, dari sentimeter ke meter berapa kali pindah? Dua kali. Karena pindah ke atas berarti dikali 10 pangkat min ya. Jadi 20 dikali 10 pangkat min 2 anak-anakku sekalian. Satuannya sudah meter. Dialiri arus sebesar 10 ampere. Jadi ini ada 10 ampere, berarti ini adalah arusnya, berarti I-nya. Jadi I sama dengan 10 ampere. Jika kuat medan magnet yang timbul di sumbu toroida sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 4 Tesla, berarti ini adalah B-nya. Oke. Jadi B sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Maka banyaknya lilitan adalah, jadi tadi diketahui, berarti ditanyakan adalah N-nya, anak-anakku sekalian ya. Oke, penyelesaian. Tetap rumusnya sama ya, anak-anakku sekalian. Jadi, kalau toroida rumusnya hanya satu. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2pi dikali jari-jari efektif. Jadi satu dia, tidak banyak rumusnya yang mau dihafal. Oke? Yang ditanyakan adalah N-nya ya, anak-anakku sekalian. Berarti kita rubah juga rumusnya sama seperti tadi untuk mencari I-nya, anak-anakku sekalian. Berarti yang dibawa naik ke sini. Jadinya N sama dengan B dikali 2pi dikali jari-jari efektif per mu 0 dikali dengan I. Sampai di sini sudah bisa diselesaikan ya, kayaknya anak-anakku sekalian. Bisa? Oke, kita lanjut. B-nya sama dengan 1,8. Ya, 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali 2pi dikali jari-jari efektifnya. Jari-jari efektif 20 kali 10 pangkat min 2 per mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya. Arusnya sama dengan 10. Nah, ada yang bisa dicoret? Maksudnya dicoret, hasilnya satu ya anak-anakku sekalian, atau bisa disederhanakan. Oke. Pi-nya ya, jadi ini pi. Bisa saya coret. Kemudian 10 dengan 20. Masing-masing bagi 10, anak-anakku sekalian. 10 bagi 10, 1. 20 bagi 10 sama dengan 2. Nah, jadi sudah hilang nolnya ini. Ada lagi? 2 kali 2, 4. Berarti ini juga di bawah ada 4 ya, anak-anakku sekalian. Sehingga ini bisa saya coret juga. Oke, sekarang kita rapikan bentuknya. Jadinya 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 2 per 10 pangkat min 7. Nah, anakku sekalian, 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2, ini pangkatnya ditambah, berarti min 4 tambah min 2, hasilnya berapa? Min 6, jadi minus. Artinya 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Terus dikali, ini saya naikkan. 10 pangkat min 7 naik berubah menjadi pangkat positif. Oke, jadinya 1,8 dikali 10 pangkat
Min 6 ditambah 7. Berapa anak-anakku sekalian? Sama dengan 1. Atau kalau pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Jadinya 1,8 kali 10. 1,8 kali 10 anak-anakku berapa? 18 buah. Jadi jawabannya anak-anakku sekalian yang mana? Bagian D. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah? Ya, mudah. Fisika itu asik. Asalkan dinikmati. Oke. Lanjut. Sebuah solenoida panjang 10 cm, diameter 4 cm, jumlah lilitan 20 lilitan, diberi arus 1 ampere. Diberi arus 1 ampere. Medan magnet di dalam solenoida yang berjarak 4 cm dari salah satu ujung solenoida adalah. Ini adalah salah satu bank soal UTBK. Jadi anak-anakku sekalian yang sudah kelas 3 ini, salah satu tujuan kami membimbing adik-adik adalah bagaimana caranya anak-anakku sekalian mudah nanti dalam masuk di perguruan tinggi negeri dengan cara membiasakan menjawab soal-soal UTBK. Jadi ini anak-anakku sekalian salah satu bentuk soal untuk UTBK nantinya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini ya anak-anakku sekalian. Jadi peristiwa soalnya atau kasus di soalnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia seperti ini anak-anakku sekalian. Jadi panjangnya ini solenoida itu adalah 10 cm. Jadi saya kasih jelas ya anak-anakku sekalian. Jadi ini adalah 10 cm. Kemudian yang mau ditanya adalah medan magnet yang berjarak 4 cm dari salah satu ujungnya. Berarti di sini ya. Saya kasih sini. Ini 4 cm. 4 cm. Bagaimana jelas ya anak-anakku sekalian? Oke. Kemudian diameternya ini di atas ada 4 cm. Yang ditanya adalah medannya berada di sini. Yang berada 4 cm dari ujung atau salah satu ujung solenoida tersebut. Nah, bagaimana caranya ini Bapak menjawabnya? Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Nah, sekarang saya bisa keluarkan, kan di sini dibatasi oleh 2 sudut ya, anak-anakku sekalian. Jadi kalau ada menentukan medan magnet tidak pas di tengah atau tidak pas di ujungnya, maka langkahnya seperti di atas, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang saya bisa tarik keluar ini. Nah, untuk sudut betanya, kira-kira seperti ini ya. Oke. Ini panjangnya 4 cm. Jadi 4. Kemudian karena B-nya pas di tengah, sementara panjang keseluruhannya ini adalah 4, berarti di sini adalah 2 cm. Berarti yang di bawah sini adalah 2. Saya misalkan di sini adalah titik X ya, anak-anakku sekalian. Kemudian segitiga yang kedua, saya umpamakan seperti ini. Seperti ini. Ini adalah sudut alfanya. Berarti ini panjang keseluruhannya kan 10 ya, anak-anakku sekalian. Berarti kalau sudah dihilangkan 4 bagiannya, berarti sisanya di bawah ini tinggal berapa ya? Berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi di sini adalah 6. Kemudian sisi di atasnya sama, berarti sini juga adalah 2. Oke. Lalu bagaimana persamaannya Pak kalau seperti ini? Persamaannya ini ada tersendiri ya. Jadi B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L cos alpha ditambah dengan cos beta. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan medan magnet yang tidak pas di tengah atau tidak sampai di ujungnya, maka persamaannya seperti di atas ya anak-anakku sekalian. Mu 0 dikali I dikali N per 2L cos alpha ditambah dengan cos beta. Kalau begitu kita harus cari dulu cos alfanya dan cos betanya. Bagaimana aturannya di matematika anak-anakku sekalian? Kalau cos masih diingat trigonometrinya? Iya, cos itu adalah dekat per miring atau biasa disingkat demi ya, demi. Jadi kalau saya cari ini cos betanya, berarti cos beta sama dengan dekatnya berarti 4.
4 per miring, berarti X-nya. X. Sekarang, X-nya dari mana diambil, Pak? Masih diingat? Trigonometrinya? Persamaan teorema Pitagorasnya, anak-anakku sekalian? Iya, mencari sisi miring itu sama dengan, berarti di sini 4 per akar 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. Atau 4 per 4 pangkat 2 sama dengan berapa ya anak-anakku sekalian? 16 ya. 16 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti per akar 20. Ini bisa ya disederhanakan anak-anakku sekalian. Kalau saya sederhanakan ini berarti 4 per akar 20. Kalau saya sederhanakan berarti 4 dikali 5 ya. Ya, 4 kali 5. 4 kali 5, 4-nya bisa diakarkan. Berarti akar 4 itu sama dengan 2. Berarti di sini adalah 2 akar 5. Sekarang tinggal cos alpanya. Cos alpha. Cos alpha sama dengan seperti tadi, dekat per miring. Yang mana miringnya? Berarti ada di sisi sini. Saya simbolkan misalkan Y. Berarti 6 per Y. Dengan cara yang sama, penerapan teorema Pitagoras, maka di sini 6 per 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Hasilnya 6 per akar 6 pangkat 2 berapa anakku sekalian? 6 dikali 6. Hasilnya 36. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi cos alfanya sama dengan 6 per 36 ditambah 4 sama dengan akar 40. Akar 40 bisa tidak saya sederhanakan? Bisa, yaitu berapa? 10 kali 4. 4-nya bisa saya akarkan ya, berarti 6 per 2 akar 10. Sekarang tinggal kita substitusikan masuk semua angka-angkanya ke persamaannya, anak-anakku sekalian. Jadi, B sama dengan mu 0. Mu 0 itu nilainya berapa? 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I. I-nya berapa tadi, anak-anakku sekalian di soal? 1 ampere. Berarti ini adalah I-nya. Ini adalah dikali 1. Kemudian jumlah lilitannya adalah 200. Jadi ini adalah N-nya sama dengan 200. Sini kali 200 per 2 dikali L. L itu panjang. Mana panjangnya ya? Oh ini 10. Jadi panjangnya 10 cm. 10 cm kalau saya mau jadikan meter. Ini 10 cm. Mau saya jadikan meter berarti 10 pangkat min 1 ya, anakku sekalian. 10 dikali 10 pangkat 2. Pangkatnya ditambah berarti min 2 ditambah 1 berarti hasilnya min 1. Jadi 10 cm itu sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Sini 10 pangkat min 1 dikali cos alfanya. Cos alfanya sudah ada di sini. 6 per 2 akar 10 ditambah cos betanya 4 per 2 akar 5. Ada yang bisa dicoret? Bisa ya? Yang ini. 2 dengan 6, 3. 2 dengan 4, 2. Sekarang, karena di sini akarnya tidak ada di bawah, berarti kita harus merasionalkan. Masih ingat bagaimana cara merasionalkan penyebut, anakku sekalian, waktu di kelas 10 ya, kelas 10 matematika. Oke. Bagaimana caranya? Dikalikan dengan penyebutnya. Berarti B sama dengan, ini dulu. Ada yang bisa saya coret kah? Tidak di sini. 10 pangkat, ini 200 dengan ini, berarti ini 10 pangkat min 5. Kemudian yang ini dengan 10 pangkat min 5, berarti di sini sisa 10 pangkat min 4 ya, anakku sekalian. Kemudian duanya, ini juga saya bisa coret dengan ini. Sisanya tinggal 4pi dikali 10 pangkat min 4. Oke, jadi yang di dalam sini, ini saya rasionalkan. Berarti 3 dikali akar 10 per akar 10 dikali akar 10, berapa anakku sekalian? Sama dengan
Iya, sama dengan 10. Di matematika kan ada begini. Akar A dikali akar A ini sama dengan A. Jadi kalau akar 10 dikali akar 10 berarti sama dengan 10. Sama dengan 2, ini juga dikalikan penyebutnya berarti 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Belum ada di pilihan anakku sekalian. Kalau begitu kita samakan penyebutnya ini. Berarti B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 4. Berarti penyebut apa ini anak-anakku sekalian? Antara 10 dengan 5. Penyebut 10, tepat sekali. Berarti di sini adalah penyebut 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. 1 kali 3 akar 10 berarti 3 akar 10. Ditambah 10 bagi 5 sama dengan berapa? 2, ya betul. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 akar 5. Oke, sudah mulai muncul ya. Jadi B sama dengan, tinggal ini 10-nya. Ini kan 10 pangkat 1 ya sebenarnya anak-anakku sekalian. 10 pangkat 1 kalau saya naikkan berubah menjadi 10 pangkat min 1. Berarti 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4. Ini adalah 10 kali 10 pangkat min 5. Jadi min 1 tambah min 4. Hasilnya 10 pangkat min 5. Betul sekali. Karena ini saya sudah naikkan ke sini, maka di dalam kurung tinggal 3 akar 10 ditambah 4 akar 5. Tesla. Jadi jawabannya mana? Tepat sekali. Jadi jawabannya adalah bagian A. Jadi itulah anak-anakku sekalian, salah satu contoh soal UTBK pada mapel fisika. Jadi anak-anak sekalian silakan belajar dengan giat agar nantinya dapat mudah menjawab soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Dan pesan saya kepada anak-anakku sekalian, jangan tinggal di rumah, lanjutkan sekolahnya setinggi-tingginya sampai anak-anakku sekalian menggapai cita-citanya. Oke, anak-anakku sekalian, karena waktu yang membatasi kita hari ini sebagai kesimpulannya adalah solenoida itu adalah berupa lilitan yang memanjang, sementara untuk toroida adalah solenoida yang dilengkungkan. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak undur pamit. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.